Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok SGDA 7. Sini kami akan mempresentasikan sedang proyek kami yang berjudul Challenging in the Development of Herbal Medicine. Berikut nama-nama anggota SGDA 7. Baik, perkenalkan nama saya Indah Firhan dengan 3 digit terakhir 231. Sini saya akan menjelaskan bab 1. Latar belakang, secara global, obat herbal lebih sering digunakan oleh masyarakat umum untuk mencegah maupun mengobati penyakit. Penggunaan obat herbal relatif lebih murah dibandingkan dengan obat farmasi dikarenakan obat herbal lebih terjangkau dan lebih ekonomis. Penggunaan obat herbal banyak dipilih oleh masyarakat umum karena harganya yang terjangkau, ideologi pasien yang percaya terhadap obat herbal, serta mencegah efek samping dari obat sintetis atau obat kimia. Baik, sekian dari saya. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ana Agung Gede WWK Wilayah Perantara dengan 3 digit terakhir 026. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai 1.1 yaitu latar belakang. Akan tetapi, penemuan obat yang cocok untuk digunakan oleh semua orang akan membutuhkan proses penelitian yang panjang, mahal, dan sulit, sehingga obat herbal termasuk penemuan obat terapeutik baru dengan tingkat efisien yang rendah. Pembuatan obat herbal tidak mengikuti ketentuan peracikan obat dari Food and Drug Administration, sehingga obat herbal tidak memiliki aturan yang ketat, memiliki tingkat keamanan rendah, serta khasiat produknya yang tidak baik untuk jangka panjang. Obat herbal tidak memiliki petunjuk penggunaan dosis obat, sehingga seseorang akan meminum obat herbal sesuai dosis sendiri, dan bisa menimbulkan efek samping atau overdosis dalam jangka panjang. Resep obat herbal yang tidak tersedia pada label obat ini akan menyebabkan waktu penyembuhan penyakit lebih lama dibandingkan dengan obat kimia. Berikut ini rumusan masalah dari student project kami yang bisa dilihat pada slide ini. Berikut ini tujuan dari pembuatan student project kami yang bisa dilihat pada slide ini. Berikut ini manfaat dari pembuatan student project kami yang bisa dilihat pada slide ini. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Gus Agung Surya dan Para Dusta Negara dengan 3 digit yang terakhir 236 akan mempresentasikan tentang definisi dari obat herbal. Obat herbal ini merupakan salah satu jenis obat tradisional yang bisa dimanfaatkan bahan aktifnya yang terkandung di dalam suatu bagian dari tumbuh-tumbuhan. Saat ini diperkirakan lebih dari 350.000 spesies tanaman yang dapat kita manfaatkan bahan aktifnya sebagai obat herbal. Nah, bahan aktif ini kita dapat ambil dari bagian dari suatu tumbuhan seperti dari akarnya, dari batang atau kayu, daun, bunga, buah, biji, atau dari seluruh dari bagian tumbuh-tumbuhan tersebut. Sekian dari saya akan lanjutkan presentasi oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Amar Zohor dengan 3 akhir 125. Di sini saya izin untuk lanjut presentasi, yaitu perkembangan obat herbal. Di mana obat herbal ini merupakan pengobatan tradisional tertua yang digunakan oleh beberapa negara, seperti misalnya di Cina dan Australia. Prevalensi penggunaan obat herbal di negara Cina sebesar 99% dalam bentuk tradisional Chinese medicine. Contohnya jahe dalam mengobati penyakit kanker. Rata pengobatan tradisional dalam bentuk obat herbal di negara Indonesia sudah diwariskan sejak zaman nenek moyang, sehingga masyarakat Indonesia sudah memanfaat tumbuhan sebagai ilmu pengobatan tradisional. Hingga saat ini, produksi obat herbal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam bentuk suplemen herbal, sehingga obat herbal mudah ditemukan di semua kalangan masyarakat. Sekian presentasi dari saya, akan ditanya teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai tantangan dalam perkembangan obat herbal. Jadi ada 4, yaitu yang pertama ada tantangan yang terkait dengan status regulasi obat herbal. Jadi menurut definisi, itu suplemen makanan yang merupakan produk yang dicerna dan untuk melengkapi diet yang mengandung bahan makanan. Yang dimana bahan makanan dalam produk ini mungkin termasuk dari vitamin, mineral, herbal, atau tumbuhan lain yang berbeda yang dibutuhkan oleh tubuh. Lalu yang kedua yaitu ada tantangan terkait dengan penilaian keamanan dan kemanjuran. Tidak ada yang dapat membantah fakta bahwa persyaratan serta protokol penelitian standar dan metode yang diperlukan untuk mengevaluasi keamanan dan kemanjuran obat herbal yang jauh lebih kompleks daripada yang diperlukan untuk obat-obat konvensional atau ortodoks. Lalu yang ketiga yaitu ada tantangan terkait pengendalian mutu obat herbal, yang dimana kualitas sumber atau bahan baku tidak hanya bergantung pada faktor intrinsik, tapi juga pada faktor ekstrinsik, seperti pada kondisi lingkungannya, lalu pertanian yang baik, dan termasuk pemilihan tanaman dan penanamannya. Lalu yang terakhir yaitu mengenai tantangan yang terkait dengan pemantauan keamanan obat-obat herbal, yang dimana ketergantungan banyak orang yang tinggal di negara yang berkembang pada tanaman sebagai sumber utama obat-obatan
yang ditambah dengan lemahnya regulasi obat. Lalu, sebagian besar negara dan terjadinya masalah pada keamanan. Efek samping yang timbul dari konsumsi obat herbal itu disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya termasuk penggunaan jenis tanaman yang salah, lalu pemalsuan produk herbal, obat-obat yang tidak diumumkan, serta kontaminasi dan overdosis. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Kadek Mendaju Marlina dengan 3 digit NIM terakhir 054. Mohon izin untuk menjelaskan mengenai interaksi kandungan fitokimia dalam kandungan obat herbal. Nah, berbagai tanaman herbal saat ini telah dilaporkan mempunyai manfaat kesehatan dan berperan penting sebagai tanaman obat, di mana tumbuhan telah digunakan sejak awal oleh umat manusia untuk tujuan medis dan membentuk asal-usul sebagian besar farmakoterapi modern atau juga farmakoterapi konvensional saat ini. Nah, di mana zat yang membuat obat herbal itu akhirnya berkhasiat adalah bergantung dari ada tidaknya senyawa fitokimia di dalam obat herbal tersebut. Di mana jika suatu fitokimia ini mengalami kerusakan pada saat misalnya pembuatan suatu produk, maka akan mempengaruhi kualitas obat herbal sehingga mungkin menjadi kurang efektif atau bahkan tidak efektif seperti yang tertera pada label kemasan. Nah, senyawa fitokimia yang terdapat pada obat herbal merupakan senyawa metabolit sekunder, yang dimana antara lain fenol, alkaloid, steroid, glikosida, dan flavonoid. Di mana upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan nilai ekonomi tumbuhan, yaitu dengan mengetahui kandungan senyawa organik melalui analisis fitokimia. Nah, bagaimana sih kemudian interaksi kandungan fitokimia dalam kandungan obat herbal? Untuk kesimpulannya, kandungan fitokimia yaitu metabolit sekunder tadi itu dilaporkan memiliki banyak sifat biologis dan terapeutik yang dimana spesies ini diharapkan memiliki banyak kegunaan dalam kandungan obat herbal. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Catherine Sylvania dengan 3 digit NIM terakhir 134. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontrol kualitas obat herbal. Jadi untuk persyaratan dasar pengawasan mutu meliputi sarana dan prasarana yang digunakan, yaitu harus memadai. Kemudian untuk pelaksanaan pengambilan sampel, bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi dilakukan dengan metode yang telah disetujui oleh pengawasan mutu. Kemudian untuk metode pengujian disiapkan dan divalidasi. Dan yang terakhir yaitu produk jadi berisi zat aktif dengan komposisi yang telah sesuai dengan jumlah yang telah disetujui saat pendaftaran, dengan derajat kemurnian yang telah ditentukan, serta produk dikemas dalam mode yang sesuai dan dengan penyimpanan yang layak dan diberi label. Saya Ana Agung Mutero Kaputri dengan 3 digit NIM terakhir 205. Jadi berdasarkan dari yang sudah dijelaskan oleh teman saya, di sini saya juga akan melanjutkan mengenai kontrol kualitas obat herbal, di mana pengawasan mutu juga bertujuan untuk menetapkan, memvalidasi, dan menerapkan semua prosedur pengawasan mutu, mengevaluasi, mengawasi, memastikan kebenaran dari label wadah, bahan, dan juga produk. Selain itu, pengawasan mutu juga berfungsi untuk memastikan bahwa stabilisasi dari zat aktif dan obat jadi dipantau, di mana di sini mengambilkan bagian dalam investigasi keluhan yang terkait dengan mutu produk dan ikut mengambil bagian dalam pemantauan lingkungan. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya. Sebelum perkenalkan saya Pusparvianti dengan 3 digit NIM 30, yang presentasi mengenai penelitian klinis pada obat herbal. Obat-obatan herbal memerlukan penilaian yang kuat dan mendalam tentang kualitas farmakologis dan masalah keamanannya karena penggunaan bahan alami berasal dari alam dalam jumlah yang besar dan berkembang di seluruh dunia yang tidak dapat hanya mengandalkan tradisi atau kepercayaan milenarian. Studi mengenai penjelasan dan pragmatis, berguna, dan saling melengkapi dalam perolehan data yang dapat dipercaya, baik untuk pemberi perawatan, kesehatan, dan juga pasien. Evidence-based medicine atau EBM sebagai pendekatan budaya dan metodologis pada praktek klinis untuk membuat keputusan berdasarkan keahlian klinis dan pengetahuan paling mendalam tentang situasi klinis individu pasien. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan melanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Ditya Mahendra dengan 3 digit NIM terakhir 17. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pedoman peraturan yang efisien untuk obat herbal. Di sini terdapat menurut BPOM beberapa kriteria dan juga tata laksana registrasi obat Republik Indonesia, di antaranya yang pertama adalah
obat itu dapat menjamin penggunaannya secara tepat, rasional, maupun aman, dengan penandaan dan juga informasi produk yang berisi data lengkap, objektif, dan juga tidak menyesatkan. Yang kedua, setiap makanan dan juga minuman yang dikemas wajib berisikan label tentang berat atau isi tertentu. Yang ketiga, penandaan obat yang baik terdapat komposisi obat. Yang keempat, terdapat tanggal kadaluarsa atau batas masa pakai obat. Next. Yang kelima, terdapat alamat produsen atau pelaku usaha. Yang keenam, terdapat cara penggunaan atau pemakaian obat dalam bahasa Indonesia untuk mempermudah konsumen mengonsumsi obat. Yang ketujuh, tanda peringatan atau perhatian penggunaan pada kemasan obat. Dan yang kedelapan, terdapat logo atau lambang jamu pada label produk, yang berarti layak dan baik dikonsumsi sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Yang terakhir adalah terdapat nomor izin edar pada kemasan sebelum dikonsumsi. Obat yang dikatakan aman, berkhasiat tentu dan bermutu jika memiliki surat izin edar yang terdaftar di BPOM. Nah, pengembangan obat yang dengan melakukan standarisasi bahan baku yang seragam harus dilakukan agar memperoleh penjaminan efek farmakologi dan juga keamanan bahan obat yang dikatakan bermutu dapat memenuhi syarat standar kimia, biologi, maupun farmasi. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Irfan Negeri Sukuni Pandango dengan 3 digit terakhir 013. Izin untuk melanjutkan untuk pemantauan keselamatan obat herbal. Jadi adanya ketergantungan menggunakan obat herbal dan rendahnya regulasi penggunaan obat herbal akan mengakibatkan peningkatan pemantauan keselamatan dan kemungkinan bahaya dari obat herbal itu sendiri. Di mana pemantauan keselamatan obat herbal ini berkaitan dengan masalah profil tanaman herbal dan juga efek samping dari obat herbal itu sendiri. Namun ada beberapa tantangan pemantauan keselamatan obat herbal. Di antaranya adanya geografis yang berbeda, penanganan yang bervariasi, rute administrasi obat, dan juga interaksi antara obat itu sendiri. Dan juga beberapa kesalahan dalam penggunaan obat herbal itu adalah nomenklatur ilmiah yang salah, di mana satu nama obat herbal itu bisa memiliki banyak nama dengan kandungan zat senyawa aktif yang berbeda-beda juga. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembali selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya Siti Nur Aziza dengan 3 digit terakhir 092 akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari topik SDG kami. Jadi untuk kesimpulan yang pertama, bahwa obat herbal merupakan obat-obatan yang terbuat dari bahan alam, baik itu berupa tumbuhan, hewan, atau mineral, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan, mengobati penyakit, dan mencegah penyakit. Kemudian dalam pengembangan obat herbal saat ini, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang, sangat bertumbuh pesat. Kemudian ada beberapa tantangan dalam pengembangan obat, yaitu yang pertama dari segi keamanan, kemudian dari segi quality control, dan bagaimana segi proses regulasi dan pemantauan obat tersebut di kalangan masyarakat. Selanjutnya, yang keempat adalah dalam proses pengembangan obat herbal, sangat penting untuk kita memperhatikan bagaimana interaksi kandungan fitokimia dari tumbuhan yang akan kita gunakan. Kemudian yang kelima, bahwa uji kontrol kualitas obat herbal adalah tahapan yang dilakukan sebagai bentuk untuk mengidentifikasi chemical marker dari obat yang kita kembangkan. Kemudian yang keenam, bahwa penelitian klinis obat herbal merupakan tahapan lanjutan dari suatu pengembangan obat herbal yang berbasis dengan bukti atau biasa kita sebut dengan evidence based. Kemudian yang ketujuh, bahwa pedoman peraturan yang efisien dalam pengembangan obat herbal haruslah memenuhi kriteria dan tata laksana registrasi obat yang telah ditetapkan oleh BPOM. Untuk sarannya, bahwa dari kajian ini penulis menyarankan bahwa masih diperlukan pendalaman lebih lanjut terkait topik ini berupa studi literatur, sehingga akan diperoleh pemahaman yang lebih baik. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian dapat kami paparkan dari SDDA 7. Terima kasih.